Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode yang ke-20 bersama saya Arga dari Creative Trader. Pada podcast kali ini saya akan mau mengajak Anda belajar tentang seluk-beluk saham IPO, strategi bandar di saham IPO, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan IPO termasuk syarat-syarat perusahaan bisa IPO di bursa kita dan mengapa mungkin kadang-kadang Anda bingung kenapa perusahaan seperti ini boleh IPO dan lain-lain. Itu akan kita bahas. Saya juga akan membahas puluhan pertanyaan yang masuk ke kami dari melalui sosial media kami tentang strategi IPO saham dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang juga udah masuk dalam beberapa minggu terakhir. Juga tentunya karena minggu depan ada IPO beli, kami akan membuat pembahasan khusus tentang strategi menarik bandar saham beli dalam IPO-nya ini yang cukup berbeda dari yang lain, tapi dari waktu ke waktu cukup membuat penasaran, membuat saya sendiri sangat penasaran apa yang terjadi di hari pertama saham IPO beli minggu depan seperti itu. Oke, langsung saja kita mulai. Kebebasan bandar dan hukum tertinggi, kita mungkin bisa nggak suka, cuma ya kita nggak punya suara apa-apa karena memang bursa ini sepenuhnya dikendalikan oleh bandar. Oke, sebelum membahas tentang IPO beli, kami akan membahas dulu tentang kondisi IHSG terakhir. Sebenarnya nggak banyak yang perlu dibahas dalam kondisi IHSG, karena kenyataannya kita semua tahu kondisi IHSG cenderung lesu, bergerak biasa aja, ya nggak kemana-mana, nggak naik nggak turun. Sebenarnya dalam 2 minggu terakhir ini ya di sini-sini aja, tapi ya cukup membosankan sih, bahkan itu yang membuat saya excited, semangat dengan era goreng menggoreng saham IPO yang akan terjadi minggu depan. Mudah-mudahan itu akan menambah gairah bursa dan menambah banyak peluang di bursa saham kita dengan dilahirkannya banyak saham-saham baru minggu depan. Seperti itu. Anda lihat IHSG di sini asing masih dalam tren masuk, tapi ya masuknya juga belum terlalu besar, dan sepertinya lokal juga belum terlalu antusias menjual sahamnya ke investor asing, jadi IHSG pun belum bisa naik terlalu banyak ya. Masih wait and see saja, menurut saya sih nggak masalah November seperti ini. Ya ini biar istirahat dulu, mungkin mudah-mudahan Desember nanti di masa window dressing IHSG bisa digoreng asing secara luar biasa, itu harapan kita, atau at least di pertengahan minggu kedua, biasanya di minggu ketiga bulan November biasanya IHSG mulai digoreng, asing mulai masuk. Mudah-mudahan lokal juga kooperatif menjual sahamnya ke investor asing dan jadi penyapu jalan yang baik lah. Setelah di podcast sebelumnya kita bahas investor lokal sudah berhasil menjadi ganjil yang baik buat investor asing. Seperti itu. Penurunan transaksi juga terlihat jelas dari data di sini. Kalau Anda lihat, ini data transaksi di IHSG, data rata-rata transaksi harian bulan Juni 31 triliun, bulan Juli 21, ini 24, bulan September 29 triliun, bulan Oktober kemarin itu ketika lokal lagi diminta jadi ganjal itu cuma 20 triliun. Jadi nilai transaksinya sangat kecil. Kita bisa berjam-jam ngebahas kecap-kecap yang bisa menyebabkan dari sisi ekonomi, suku bunga dan lain-lain. Ya cuma ngapain lah kita bahas itu, buang waktu, nggak ada gunanya juga. Toh transaksinya udah kecil, toh yang penting sekarang adalah investor asing masuk lagi dan IHSG digoreng sampai akhir tahun. Jadi mending kita sama-sama berdoa aja daripada ngebahas kecap-kecap seperti itu. Sedikit tentang kondisi global update ya. IHSG keluar, Amerika baru aja tanggal 31 Oktober lalu keluar dari jurang resesi. Apakah tahun depan dunia masih gelap? Jadi ini ya lucu-lucuan aja sih, sebenarnya resesi itu nggak penting, tapi ini lucu-lucuan aja bagaimana investor lokal kayaknya diminta atau didoktrin, bukan cuma investor lokal, malah seluruh Indonesia didoktrin membahas sesuatu yang sangat tidak penting seperti resesi Amerika, resesi Inggris dan lain-lain. Even resesi Indonesia pun kalau saya mau bahas itu sebenarnya bukan nggak penting, itu indikasi krisis ekonomi. Tapi ketika tok resesi atau tok tidak resesi, ketika pengumuman dari BPS itu sangat-sangat tidak penting, sama sekali nggak penting kayak gitu, karena toh udah gitu. Resesi itu kan kejadian yang terjadi 3 bulan setelahnya kan. Misalnya resesi itu kejadian yang terjadi di masa lalu kayak sebuah rapot. Kalau Anda tiba-tiba rapot anak Anda nggak naik kelas, itu bukan worst case scenario,
bukan kabar buruk, itu bukan terjadi pada saat Anda tidak naik kelas. Itu kejadian di masa lalu yang anak Anda mungkin nggak belajar. Itu aja. Sekarang ekonomi lagi krisis, kalau suatu hari nanti diputuskan resesi, ya udah, kejadiannya udah terjadi ketika resesi itu terjadi. Jadi itu kecap nggak penting juga sebenarnya, cuma ya entah kenapa banyak sekali yang untuk buat konten mengangkat hal-hal seperti itu, baik dari media, YouTube dan lain-lain, walaupun sebenarnya itu nggak penting. Mungkin kalau anda udah tahu saya sekarang ada video ngatur duit, mungkin saya bisa kasih tips lebih mendalam tentang sudut pandang saya tentang bagaimana memahami resesi dan menghadapi resesi, seperti itu. Lanjut, suku bunga The Fed juga dinaikkan kembali minggu ini, keempat berturut-turut di tengah inflasi terburuk 4 dekade ya. Sama aja, sama-sama nggak pentingnya. Dow Jones sendiri setelah keluar dari resesi malah cenderung turun, di masa resesi ini Oktober segala macam cenderung naik. Sama-sama ini. Oke, itu kondisi global aja lah ya. Saya pribadi nggak ngerasa ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Diinikan ya biasa aja, mudah-mudahan investor lokal cepat jualan sahamnya ke asing dan IHSG bisa digoreng sampai akhir tahun. Itu aja yang kita tunggu, itu aja yang kita harapkan. Seperti itu. Langsung kita bahas tentang strategi IPO Blibli. Kenapa IPO Blibli tidak viral? Jadi ini sesuatu yang apa ya? Sangat menarik sih bagi saya, sesuatu yang apa ya, karena sangat berbeda ya. Kalau Anda lihat IPO buka itu viral luar biasa, terlepas dari perusahaannya ada atau enggak, mungkin enggak banyak yang tahu kayak gitu, dia beroperasi atau enggak, masih jualan atau enggak, tapi viral luar biasa, jadi IPO nomor 1 terbesar di Indonesia sampai detik ini kayak gitu. Anda boleh debat itu perusahaan apa, silahkan debat, tapi itu IPO terbesar di Indonesia, jadi kalah semua gitu. BRI, Mandiri, BCA semua kalah dibanding buka. Goto juga viral, semua orang nawarin Goto, semua orang ngebahas Goto, wartawan nanya gimana prospek Goto dan lain, viral banget. Jadi budget marketing untuk menawarkan Goto buka itu luar biasa banget. Kayak gitu, walaupun berakhir ilfil mereka yang berhasil dikarungin di dua saham itu, tapi kita tahu sebelum IPO viral banget. Tapi kenapa Blibli ini tidak viral? Ini sesuatu yang sangat menarik. Jadi di masa musim IPO, bahkan overall di bulan Oktober ini ketika penawaran IPO enggak ada yang viral tuh. Nggak ada yang pakai influencer, sewa artis cantik untuk mempromot IPO-nya, nggak ada yang sewa influencer lain untuk mempromot kayak gitu dan lain-lain. Jadi itu sesuatu yang aneh. Bahkan setelah ditetapkan mau IPO 450, ya masih nggak ada antusiasme yang luar biasa kayak gitu. Bahkan yang menarik lagi, perusahaan dicatat nilai IPO-nya adalah 7,99 triliun atau 8 triliun. 8 triliun itu 8.000 miliar. Jadi agak dipertanyakan kenapa nggak viral. Karena saya ingat waktu IPO Goto, orang-orang yang Goto itu semangat banget. Akhirnya gue bisa exit. Akhirnya IPO juga, akhirnya saham gue bisa dijual juga ke publik. Semua temennya, semua ininya kan orang-orang startup, orang-orang YouTuber dan lain-lain itu kan kadang-kadang saling mengenal kan. Semua minta tolong dong promote, tolong bahas prospeknya luar biasa, ekosistemnya dan lain-lain, semua dibahas. Tujuannya biar kita mau beli. Kenapa kita harus butuh mau beli? Supaya orang bisa jualan kan. Kayak gitu, semua ngebahas. Cuman kalau ini misalnya ini kemarin atau tadi siang saya search IPO beli itu YouTuber nggak ada YouTuber ternama yang membahas. Influencer ternama yang membahas, TV yang edisi khusus, breaking news dan lain nggak ada. Jadi itu sesuatu yang sangat aneh. Terus 8 triliun ini dapat dari mana? Kalau Anda mau beli, kita nggak beli. Jadi itu sesuatu yang aneh banget karena 8 triliunnya ini full komitmen. Full komitmen artinya apa? Jadi intinya 8 triliun ini akan didapat. Kalau nggak dari standby buyer, bandar, ya dari retail. Kayak gitu. Karena full komitmen, berarti full komitmen kalau nggak didapat, berarti underwriter yang bayar. 8 triliun, IPO beli 8 triliun, 8 triliunnya itu harus ada. Kayak gitu. Full komitmen, harus berhasil, nggak bisa, nggak laku, cuma dapat 200 miliar, nggak bisa.
Cuma kenapa nggak dipromot kayak yang lain? Itu sesuatu pertanyaan yang besar menurut saya. Kenapa nggak dibuat viral? Nggak ada YouTuber ternama yang dulu merekomendasikan GoTo, merekomendasikan Blibli, nggak dibahas. Nggak ikut bahas ini. Merekomendasikan GoTo dan Buka secara luar biasa, bilang valuasinya wajar, masih bisa tumbuh dan lain-lain. Kenapa nggak bahas di sini? Seperti itu pertanyaan. Apakah memang nggak ada budget untuk sewa influencer? Karena saya tahu biaya influencer itu nggak semahal itu, kayak gitu. Nggak semahal itu untuk ngerekomen kayak gitu, nggak semahal itu kok gitu. Untuk IPO 8 triliun budget marketing 10 miliar biasa lah gitu. Untuk IPO 8 triliun 10 miliar cuma berapa? 10 miliar itu bisa membayar semua influencer, semua artis, semua itu untuk merekomendasikan, untuk mengatakan Blibli ini bagus. Cuma itu nggak dilakukan. Itu sesuatu yang luar biasa. Kayak gitu. Dan hal lain yang menarik adalah timingnya. Timingnya IPO Blibli ini, saya sejak dulu mengatakan bahwa Blibli ini paling gampang IPO. Mereka mau kapan aja IPO bisa. Nanti saya jelaskan. Artinya apa? Paling gampang itu ya dia bisa IPO kapan aja, tapi kenapa harus IPO sekarang? Kenapa? Karena pertama sekarang IHSG lagi lesu. Oke lah bisa lesu nggak terlalu masalah, resesi kecap nggak masalah. Tapi sekarang ini orang lagi kehilangan kepercayaannya terhadap saham-saham digital. Apalagi berita-berita di luar negeri, saham-saham Google Amazon ini dalam 3 bulan terakhir sahamnya turun 34%, Facebook turun 44% dalam 3 bulan, Google turun 27%. Jadi ini lagi krisis startup, later round, startup yang lagi IPO lagi krisis. PHK startup di mana-mana, penjualan e-commerce menurun dan lain-lain, itu krisis yang kita semua udah tahu. PHK di mana-mana, kenapa dia milih IPO sekarang? Kayak gitu. Karena saya yakin untuk sekelas Blibli, dia mutusin, saya mau IPO tanggal 13 Februari, 14 Februari hari Valentine, atau apapun bebas. Dan mereka nggak butuh waktu lama buat IPO. Beda sama perusahaan-perusahaan kecil yang butuh setahun buat mempersiapkan IPO. Blibli tinggal siapin aja, udah itu dia tinggal ngatur. Cuma dia milih sekarang, itu pun timing yang aneh. Ketika orang sedang nggak pede-pedenya. Sementara kalau IPO GoTo terlepas nggak tahu, IPO Buka terlepas orang nggak tahu Buka itu bisnisnya ngapain, tapi orang semangat banget kan karena lagi viral-viralnya. Bank digital dan lain-lain pada saat itu. Sekarang nggak. Jadi pemilihan yang aneh. Dan perlu diketahui, Blibli itu saya sering bahas e-commerce, startup, dan ini Blibli bukan startup yang seperti startup yang biasa. Jadi kalau Anda lihat Blibli itu, jadi kalau Anda ngitung valuasi startup, sebenarnya yang paling penting itu adalah valuasi jumlah uang yang dibakar, total funding amount sebelum dia jadi ini. Misalnya Ajaib kalau Anda ini, Ajaib itu dia sudah didanai sebanyak 245 juta dolar sampai hari ini. Itulah uang yang sudah diberikan dia buat Ajaib, buat ngebangun aplikasi, buat sewa artis Korea, buat menjaring para pahlawan bursa, buat cashback dan lain. Totalnya, modalnya itu 245 juta dolar. Itu adalah modalnya. IPO adalah tujuan pertamanya adalah buat balik modal. Diganti jadi saham, sahamnya dijual ke retail, harus dapat lebih besar dari ini. Itu idealnya IPO. Kalau bisa dapat 10 kalinya, 20 kalinya biar cuan besar. Kayak gitu. Karena Anda tahu transaksi Ajaib berapa sih gitu. Fee-nya berapa sih? Anda bisa ngitung kok fee-nya setahun berapa. Sampai pensiun gitu bisa-bisa belum dapat ininya. Cuannya ngebayar total funding amount. Jadi perlu IPO misalnya. Kalau ini, jadi ini angka modal, HPP-nya kalau barang, ini uang yang dibakar, ini Ajaib. Tapi kalau Anda lihat Blibli nggak ada, karena Blibli bukan startup seperti itu yang pitching, nyari pendanaan dan lain. Bukan, Blibli itu adalah startup milik Grup Jarum. Kalau butuh duit dia minta ke Grup Jarum, seakan-akan perusahaan biasa aja. Bukan startup seperti itu.
Kalau mau akuisisi duitnya dari mana? Dari grup Jarum. Sesimpel itu. Beli. Jadi nggak ada funding amount-nya nggak ada. Jadi modalnya nggak tahu. Kayak gitu. Jadi yang pasti dia cari dana segar itu 7,9 triliun. Tapi pertanyaannya kenapa retail kok nggak diajak beli sih? Saya tahu even meskipun grup Jarum sudah kaya, dia sudah punya banyak duit, saya yakin uang yang dibakar sudah banyak dia beli-beli. Beli-beli ini startup yang cukup lama. Startup itu burning rate-nya, uang yang dibakar setiap bulannya itu gede loh. Gede gitu. Jadi itu sebabnya ketika Goto sekarang Anda tahu udah fee udah banyak di Gojek dan Tokopedia, udah segala macam. Cashback semakin sedikit dan lain-lain, tetap aja ruginya banyak. Itu jumlah uang yang dibakar. Jadi saya sih yakin at least 250 juta dolar sih lebih kayak gitu. Jadi tentunya penyerapan dana 7,99 triliun ini penting. Kayak gitu. Dia kalau ini cuma kenapa retail nggak diajak? Dan kami buat survei beberapa waktu lalu apakah di Telegram kami, apakah Anda ikut memesan dalam proses book building atau penawaran awal dari IPO Blibli? Jawaban ini 17% mengatakan ya, saya ikut memesan, 10% saya akan memesan pada penawaran umum, 19% bilang saya masih pikir-pikir dulu, 50% bilang tidak tertarik untuk memesan IPO Blibli. Angka ini jauh lebih rendah dibanding survei yang sama yang kami lakukan pada saat Goto mau IPO dan pada saat Buka mau IPO. Jadi minat beli retail sangat kecil dan marketingnya pun kecil. Minat beli kecil harusnya ini sama marketing yang besar. Semua YouTuber bahas prospek beli-beli, ekosistemnya, kerjasama dengan tiket.com, Ranch Market, itu bisa dibahas semua jadi kecap yang manis banget buat orang beli. Tapi itu tidak dilakukan, tidak ada yang approach. Kalau saya sih memang orang udah terkenal, saya nggak bisa disuruh-suruh gitu. Cuma yang lain pun buktinya nggak ada sampai hari ini. Udah selesai masa pemesanan Blibli nggak ada tuh. Jadi itu sesuatu yang aneh. Kenapa tidak diviralkan kayak gitu untuk ini? Jadi jujur sampai siang ini saya masih ngerasa waduh, ini Blibli ini memang kan tadi saya bilang kan Blibli ini full komitmen. Artinya 7,99 triliunnya itu duitnya harus ada. Simpelnya seperti itulah, nggak usah bahas ternyata itu terlalu ribet lah. Intinya teorinya 7,9 triliun, 8 triliun itu duitnya full komitmen akan disediakan oleh underwriter. Underwriter duitnya dari mana? Bisa bandar, standby buyer, institusi. Kalau nggak dapat itu semua ya harus dari retail, kayak gitu. Harus dari retail karena harus ada 8 triliun, kayak gitu. Melihat retail nggak diajak, saya pikir berarti ini mereka IPO juga buat jangka panjang tujuannya. Niatnya jauh ke depan. Supaya digoreng jauh ke depan, baru nanti dijual. IPO terakhir, Call, itu ketika orang pesan nggak dikasih. Tapi sekarang udah nyangkut semua di Call. Retail. Berarti bisa aja penyerapan uang masyarakat, kan IPO itu menyerap uang masyarakat dilakukan di pasar reguler. Jadi saya sendiri udah happy dan saya expect pemesanan. Kalau saya udah pesan beli-beli pakai beberapa akun kayak gitu, saya udah pesan, saya berharap saya dapatnya sedikit, ya 10-20%, saya udah happy. Tapi menariknya ini, langsung ke pertanyaan. Jadi tadi ada yang bertanya juga, IPO beli dapat penjatahan kurang dari 100 juta di kisaran 72-79%, apa tanggapannya Min? Jadi beberapa di sosmed, beberapa orang cukup kaget karena biasanya IPO itu pesan 10 juta ya dikasih 1 juta, 2 juta kayak gitu. Ini dikasih 7 juta, pesan 100 juta dikasih 72 juta. Ini saya nggak tahu, kembali lagi pembagian itu tidak pernah merata memang. Cuma jujur saya sendiri mesen dan saya cukup kaget juga. Saya nggak bisa bilang angkanya saya dapat berapa persen, tapi saya cukup kaget juga, kok banyak ya gitu. Jadi kalau di sini saya menemukan bahwa ada dua strategi yang kontradiktif. Di satu sisi harusnya sih kagak ditawarin,
Kalau memang mau dijualan besar-besaran, ya marketing besar-besaran lah. Kayak gitu. Ajak semua orang tahu. Minta semua orang memesan. The future is here. Kayak gitu. Sebut kebaikan grup Jarum dan lain. Semua orang bahas. Jadi orang pengen pesan. Yang pesan banyak. Kalau yang pesan banyak, dikasih banyak, habis sahamnya. Kayak gitu. Sekarang yang pesan sedikit. Marketing sedikit, kenapa dikasih banyak? Jadi ini strategi yang agak membingungkan sih, menurut saya dua strategi yang kontradiktif yang buat saya, ya jujur kalau tanya apa tanggapannya ya, saya kalau dapat 30% happy, tapi kalau dapat 70%, kalau saya dapat 70%, anggap pemesanan 100 juta ya, kalau pesan itu 100 juta, saya kalau dapat 30% happy, tapi kalau dapat 79% saya khawatir harga sahamnya bakal susah naik. Karena bagaimanapun saham yang gampang naik adalah saham yang sedikit retailnya. Ini retailnya ya nggak tahu seberapa banyak sih, karena kita nggak tahu berapa yang pesan kan. Karena ada kemungkinan karena yang misalnya jatahnya nih, kalau dari 1 miliar saham, 100 juta sahamnya harus dijual misalnya. Dari 1 miliar, 100 jutanya itu kalau banyak yang pesan dapat dikit. Tapi ini karena sedikit yang pesan jadi dapat pada banyak. Kalau kayak gitu, berarti 900 jutanya ditampung standby buyer, bandar, dan lain-lain, ya kita happy lah. Mudah-mudahan digoreng naik. Tapi ya, karena persentase yang begitu besar, saya sih agak warning, nggak seoptimis sebelum ada data pembagian ini. Karena jujur saya juga dapat cukup besar persentasenya. Nggak di atas ekspektasi saya. Oke, seperti itu aja pandangan saya beli. Keputusannya kembali lagi udah di tangan bandar, cuman ya, saya sih nggak yakin harga sahamnya langsung ARB di awal. Saya sih nggak yakin karena kalau marketingnya besar-besaran, kalau semua YouTuber bahas, iklan-iklan di sosmed dari semua sekuritas bahas dan dikasih banyak, saya yakin harga sahamnya jatuh hari pertama. Cuma satu yang terjadi, jadi kita nggak tahu seberapa banyak yang dipesan retail, makanya bisa dikasih sebanyak itu. Kalau ternyata sesedikit yang diprediksi, harusnya nggak akan ARB sih. Cuma tentunya nggak akan arah berjilid-jilid kayak saham busuk, tentunya nggak sih. Kayak gitu. Oke, lanjut. Saya akan jawab pertanyaan untuk ini. Kenapa perusahaan yang pegawainya cuma 3 orang diperbolehkan IPO sama BEI? Oke, jadi ini pertanyaan yang banyak masuk karena beberapa waktu lalu saya pernah cerita tentang kisah sukses satu perusahaan yang IPO beberapa bulan yang lalu, di mana sebelum IPO perusahaan ini cuma punya 3 pegawai. Tapi di bulan Oktober kemarin dari datanya dia sudah punya 12.000 investor. Investor retail tentunya mayoritas. Jadi investor retail itu di IPO di 100, harga sahamnya digoreng tinggi sampai 200, terus investor retail berbondong-bondong membeli saham ini karena ini saham teknologi, berbondong-bondong sekarang harganya di 40-an. Dan udah ada 12.000 investor. Jadi ini salah satu kisah sukses yang berhasil. Dia cuma punya 3 pegawai bisa dapat 12.000 investor. Mungkin jualannya aja berapa orang kayak gitu yang jual. Nggak banyak yang bisa lakukan 3 pegawai kalau dia nggak IPO. Tapi kan 3 pegawai ini berusaha, di IPO sekarang dia punya 12.000 investor. Investor nyangkut sih, cuma 12.000 kayak gitu. Oke, sekarang karena menjawab pertanyaan ini, kenapa perusahaan yang pegawainya cuma 3 orang diperbolehkan IPO sama BEI. Jadi saya akan sharing syarat-syaratnya. Karena banyak pertanyaan, kenapa perusahaan rugi boleh IPO dan lain-lain. Pertama ini syaratnya, ini adalah syarat IPO. Jadi IPO itu ada 3 papan utama, itu saham-saham blue chip kayak gitu. Saham-saham besar itu misalnya kalau Pertamina IPO itu pasti papan utama. Dan lain. Pertamina IPO itu papan utama, ya perusahaan besar itu papan utama. Kayak gitu. Papan utama itu syaratnya, kita bahas dulu syaratnya ya. Ini papan paling atas ya, paling elit. Masa operasional harus lebih dari 3 tahun. Jadi kalau Anda baru buat perusahaan hari ini, tahun depan mau IPO, belum boleh masuk papan utama. Harus 3 tahun. Dan terus bukan cuma itu, laba usahanya harus lebih dari 1 tahun. Perusahaannya harus sudah untung. Itu syarat papan utama. Jadi perusahaannya harus sudah cuan. Lebih dari 1 tahun.
Laporan keuangannya harus sudah diaudit minimum 3 tahun dan minimum 3 tahun. Kayak gitu. Itu syaratnya lagi. Jadi laporan keuangannya nggak bisa asal gua cuan dari pembukuan ini itu ada bukunya, nggak ada, harus sudah diaudit. Baru boleh IPO. Terus net tangible permodalannya, net tangible asset, aset-aset terhitungnya, tangible-nya itu harus lebih besar dari 100 miliar. Jadi nggak bisa Anda punya gerobak ini, gerobak jualan sayur, itu masuk papan utama. Kalau gerobak Anda nggak dianggap 100 miliar, nggak boleh papan utama. Kayak gitu. Minimum ini 300 juta lembar saham dan lain-lain. Dan pemegang sahamnya harus lebih besar sama dengan 1.000 pihak. Jadi ini ada syaratnya. Jadi nggak boleh IPO itu cuma dibeli 1 orang, itu nggak boleh. Cuma dibeli 2 orang itu nggak boleh. Minimum 1.000. Jadi kalau IPO-nya cuma mau dikasih ke 2 orang, ya 2 orang itu dikasih hampir semua sahamnya, sisain 980 lot. 998 lot. Untuk apa? Untuk supaya 999 lot harus disisain supaya 998 orangnya dikasih slot. Satu lot udah 1.000 pihak. Itu seperti itu. Dan harga saham perdananya harus di atas 100. Itu syarat papan utama. Oh ya, satu lagi ini yang menjawab pertanyaan tadi. Jadi harus sudah berbadan hukum. Badan hukumnya harus PT, nggak bisa CV, nggak bisa. Harus PT. Harus ada komisaris independen. Jadi harus ada komisaris independen. Terus harus ada komite audit dan unit audit internal. Jadi harus ada unit audit internal dan harus ada sekretaris perusahaan. Itu syaratnya. Ini juga sama di papan pengembangan dan papan akselerasi. Jadi ini yang menjelaskan kenapa perusahaan isinya 3 orang boleh IPO. Kenapa? Karena pertama adalah komisaris itu bukan bagian dari perusahaan, bukan pegawai. Itu outsource. Orang luar, apalagi komisaris independen. Jadi ini bukan pegawai. Tapi harus ada unit audit internal. Unit audit internal itu adalah minimum berapa orang? Ya 1 orang. Terus harus ada sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan itu minimum berapa orang? 1 orang, nggak bisa setengah. Jadi udah 2. Tambah direktur utama, 3 orang. Nggak bisa IPO di bawah 3 orang. Jadi itu alasannya. Kenapa perusahaan 3 orang bisa IPO? Karena nggak boleh 2 orang IPO, harus 3. Karena perusahaan harus punya direktur utama, harus punya sekretaris, harus punya unit audit internal. Jadi banyak yang di komen itu OB 1 segala macam, nggak bisa. Nggak boleh ada OB. Kalau plus butuh OB itu harus 4. Seperti itu. Jadi itu ininya ya. Papan utama, papan pengembangan harus pegawainya minimum 3. Nggak bisa 2. Itu syarat. Jadi itu bagian yang mau IPO pegawai masih 2 orang harus tambah 1. Lanjut. Kedua adalah papan pengembangan. Ini yang menengah-menengah. Syaratnya sama, pegawai tetap harus minimum 3 orang kan. Harus ada komite audit, harus ada sekretaris. Nah, masa operasionalnya 12 bulan. Harus lebih dari 12 bulan. Kayak gitu. Jadi kalau Anda mau nih, ini kan bulan November nih. Bulan November ini ya tahun depan Anda habis buat podcast ini, gue mau buat perusahaan untuk IPO kayak gitu. Boleh? Ya boleh niat. Tapi kalau mau masuk papan pengembangan, baru di tahun 2024 Anda bisa IPO. Terus nggak ada yang nanya, apakah perusahaan harus untung? Enggak kalau papan pengembangan. Pertama, jadi dia harus ada laba usaha, dia boleh rugi. Tapi syaratnya berdasarkan proyeksi pada akhir tahun kedua sejak listing sudah laba usaha dan laba bersih. Jadi pada akhir tahun kedua sejak listing, jadi kalau Anda listingnya bulan November, bulan Desember, November 2022, 2023, 2024, di akhir tahun 2024 Anda harus berdasarkan proyeksi harus sudah cuan. Kata kuncinya di proyeksi. Karena nggak ada yang tahu gimana bisa cuan, nggak tahu. Dunia begitu luas,
apa aja bisa terjadi. Bisa aja di tahun kedua udah malas ini kan, udah malas ngejalanin perusahaan, udah tutup, ya nggak bisa dong untuk di tahun ketiga kan. Tahun ketiga IPO udah untung, ya nggak, ya tapi jadi harus ada proyeksi. Artinya apa? Jadi kalau Anda mau IPO, perusahaan Anda masih rugi. Gua udah berdiri 27 tahun, 27-nya rugi. Boleh IPO nggak? Boleh, asal Anda memproyeksikan 2 tahun lagi untung. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, kira-kira 2 tahun lagi bisa untung nggak? Anda harus jawab, yes, saya sih optimis. Amin, amin, amin. Udah boleh IPO. Kayak gitu. Nah, permodalannya net tangible asset 5 miliar, operating profit 1 M, market cap 100 miliar, revenue ini buat yang ini IPO aja. Ini pemegang saham minimumnya 500 pihak. Ada yang terbaru adalah karena nggak semua perusahaan bisa memenuhi syarat ini. Papan utama, papan pengembangan, jadi dibuat papan akselerasi. Papan akselerasi syaratnya telah beroperasi komersil, membukukan pendapatan usaha di tahun buku terakhir. Jadi pertama, IPO itu harus sudah beroperasi secara komersil. Jadi kalau Anda, wah saya pengen buat perusahaan bagus nih, belum boleh IPO. Perusahaannya harus ada dulu. Keinginan nggak boleh di IPO kan. Harus sudah ada dulu. Walaupun ya sebenarnya memang salah satu saham paling terbaik tahun 2021, memang ketika IPO dia punya keinginan buat bank digital. Punya keinginan. Belum ada banknya, belum ada aplikasinya, cuma punya keinginan. Tapi sebelumnya dia udah punya usaha dulu. Udah punya pendapatan usaha dulu. Mungkin dulu saya prediksi mungkin jualan antigen atau apa, udah ada pendapatan usahanya dulu. Itu boleh. Jadi udah harus buka. Belum, nggak cuma niat doang nggak boleh. Ini papan akselerasi ini. Boleh rugi, proyeksi maksimal tahun ke-6 laba usaha. Kembali lagi. Kalau Anda mau IPO di papan pengembangan ditanya, kira-kira 2 tahun ke depan udah cuan belum? Anda harus jawab, udah, mudah-mudahan udah. Amin. Kalau ini akan ditanya, kira-kira tahun ke-6 udah cuan belum? Kalau Anda bilang, amin, amin. Yes, harus optimis, harus bisa. Udah boleh IPO. Itu syaratnya sudah terpenuhi maksudnya di situ. Perusahaan harus diaudit minimum 1 tahun terakhir atau sejak berdirinya. Jadi ya minimum 1 tahun terakhir atau sejak berdirinya itu harus sudah diaudit kayak gitu. Jadi nggak harus di perusahaan 1 tahun terakhir ini enggak, tapi ya udah 1 tahun atau sejak berdiri langsung diaudit kayak gitu. Permodalan nggak butuh modal-modalan kayak gitu. Jumlah yang ditawarkan ini dan harga saham perdana lebih besar sama dengan 50. Jadi saham kalau salah satu ciri papan akselerasi, IPO-nya nggak harus di harga 100. Bisa di harga 70, bisa harga di 50. Tapi kan Anda ada perasaan takut kan. Karena saham papan pengembangan aja dari 100 sekarang gocap. Ini startnya IPO-nya udah harga di 57. Gimana nggak takut gocap? Jangan takut, papan akselerasi tidak bisa digocapkan. Dia bisa turun sampai 1 harganya. Jadi nggak bisa parkir digocap. Jadi itu bukan kekhawatiran. Jadi seperti itulah syarat-syarat perusahaan IPO. Jadi ya di sini ya bagi yang punya usaha pengen IPO ya ini syarat-syarat. Ini dari dokumen bursanya ya setahun terakhir, tahun lalu kalau nggak salah saya download. Mungkin ada perubahan-perubahan, ada kemudahan-kemudahan tambahan, bisa nggak tahu, saya nggak tahu. Cuma di sini menariknya adalah Goto. Mungkin ada yang bertanya, kalau gitu kenapa Goto masuk papan utama? Goto padahal belum untung. Bahkan di prospektusnya dibilang dia nggak yakin suatu hari nanti bisa untung. Berarti dia nggak memenuhi syarat laba usaha 1 tahun, lebih dari 1 tahun. Dia nggak memenuhi syarat mudah-mudahan kedepannya bisa untung dia di prospektus ini. Cuman ya di startup mah bebas sebenarnya. Jadi itu nggak harus kalau startup ya, kalau perusahaan lain saya rasa harus, kalau startup mah bebas sih. Kayak gitu. Jadi itu sebabnya sebenarnya sih udah mau dibuat kebijakannya papan new economy. Jadi ada lagi nanti abis ini selain papan akselerasi ada papan new economy. Mungkin ya
menuliskan hukum kebebasan startup tadi seperti itu. Jadi karena GoTo papan utama kalau kita lihat di bursa seperti itu. Oh ya, ada biayanya, jadi IPO itu nggak gratis, dan saya ketemu banyak perusahaan yang mau IPO, bahkan beberapa alumni workshop kami sudah berhasil meng-IPO-kan perusahaannya, atau ya dia sudah meng-IPO-kan perusahaannya, udah itu meng-IPO-kan perusahaannya, udah itu jadi alumni, ada kayak gitu. Tapi ada fee-nya, dan fee-nya itu misalnya fee papan utama itu 100 juta per 1 miliar market cap. Fee papan pengembangan 1 juta per 1 miliar market cap, maksimum 150 juta. Jadi semakin besar market cap-nya, fee-nya untuk IPO semakin besar. Kayak gitu. 1 juta per 1 miliar market cap. Jadi kalau market cap-nya 250 miliar, Anda harus bayar 250 juta ke BEI untuk ada di papan utama atau papan pengembangan, maksimum 150 juta. Kayak gitu. Dan ada juga annual listing fee. Jadi setiap tahun, kalau Anda mau jualan makanan di mall, jualan gorengan di mall, kan Anda harus bayar ke mall itu kan. Begitu juga dengan di bursa saham, kalau Anda mau jualan saham di bursa, Anda harus bayar ke bursa, ada anualnya. Seharga 500.000 per 1 miliar market cap, maksimum 250 juta. Seperti itu. Jadi itu syaratnya. Jadi ini juga yang membuat saham-saham yang kadang-kadang sudah berhasil didistribusi ke retail, udah banyak di publik, sahamnya gocap, udah itu disuspend. Bukan karena perusahaannya equity-nya negatif, equity negatif nggak harus disuspend. Cuma salah satu alasan perusahaan disuspend itu kalau dia nggak bayar sewa. Wajar kan, menurut saya ini sangat fair gitu. Di mall juga kalau Anda jualan gorengan, selaku apapun gorengan Anda, kalau Anda nggak bayar sewa mall di tahun yang akan datang, ya Anda akan diusir dari mall. Seperti itu. Nah, itu sangat wajar kayak gitu. Lanjut, saya akan jawab pertanyaan lagi. Udah berapa menit ini? Oke. Kenapa BI mengizinkan saham-saham BU IPO di bursa kita? Menurut saya itulah yang membuat investor retail kapok beli saham IPO, karena kalau fundamentalnya bagus, investor juga pasti semangat membelinya. Saya nggak setuju sih. Saya nggak setuju karena nggak ada urusannya sama fundamental. Anda lihat perusahaan-perusahaan dengan fundamental bagus, yang terakhir yang katanya bagus banget itu ya, kalau GoTo kan debatable kan, karena rugi dan lain-lain, orang bisa debat lah. Intinya beli kan kalau GoTo. Yang bagus banget katanya itu MTEL kemana pasca IPO? Anda lihat cerita-cerita masa lalu, ada Pizza Hut, ada Prodia, ada banyak perusahaan bagus IPO harganya malah turun kok. Jadi nggak ada urusannya sama bagus atau enggak. Yang retail mau adalah meskipun busuk, tolong digoreng tanpa henti. Itu aja yang retail mau. Nggak apa-apa busuk. Karena yang diharapkan itu sebabnya beberapa waktu lalu kami mempertanyakan apa di Instagram, saya nggak usah bahas lagi lah, karena saya mempertanyakan apa nggak sebaiknya bandar IPO itu diregulasi, karena menurut saya ada baiknya kalau bandar IPO itu diregulasi. Misalnya contoh regulasi paling yang saya harapkan ya, setiap saham IPO harus ARA dulu 10 jilid baru boleh mulai ARB. Kayak gitu kan enak kalau ada regulasi itu. Kita nggak usah capek-capek lihat fundamentalnya bagus atau enggak, toh bakal ARA 10 jilid baru mulai ARB, baru mulai gocap. Atau misalnya perusahaan yang IPO yang papan pengembangan itu tidak boleh digocapkan dalam waktu 2 tahun pertama, gitu kan lumayan kalau ada aturan-aturan seperti itu kayak gitu. Toh aturan lain kan udah di pegawai harus 3 dan lain udah dipenuhi kan kayak gitu. Oke, lanjut. Rombongan IPO bulan November ini kenapa sunyi beritanya tidak seperti IPO sebelumnya? Itu yang udah saya bahas. Kenapa underwriter yang banyak saham susah ARA? Kenapa kalau underwriternya banyak saham susah ARA? Ya karena besar pertama biasanya. Kedua, ya bagaimanapun kalau mau memutuskan sesuatu kan kalau if you want to go fast, go alone kan. Itu if you want to go far, go together. Itu apa di Afrika kan quotesnya, quotes di Afrika gitu, wisdom dari Afrika. If you want to go fast, go alone. Ya, itulah kurang lebih. Kalau alone underwriternya dia akan naik cepat. Ya ngerti sendiri lah ya.
Pak Arga, apakah bandar saham dan emiten adalah dua entitas yang berbeda kalau mereka bekerja sama? Bisa berbeda. Oh gini, satu lagi yang sering orang salah, emiten. Kalau Anda tanya apakah bandar saham dan pemilik perusahaan adalah dua entitas yang berbeda atau mereka bekerja sama, umumnya bekerja sama tapi bisa juga tidak saling mengenal. Tapi kalau tidak saling mengenal berarti ownernya ya nggak ikut bisnis kuliner. Dia cuma IPO, udah itu diserahkan seluruhnya ke bandar. Ownernya ya nggak boleh jualan aja, pokoknya lu diem aja. Kalau kayak gitu, kalau tidak bekerja sama. Artinya saling menolong satu sama lain demi kemajuan bursa, kemajuan perusahaan dan lain bisa. Tapi pemilik usaha bukan emiten. Karena emiten itu adalah perusahaannya. Perusahaannya nggak ngapa-ngapain. Kayak gitu. Perusahaannya nggak ngapa-ngapain. Emangnya Anda pikir perusahaan yang pegawainya 3 itu bisa ngapain? Ya nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak butuh juga restu. Kalau digoreng butuh restu, mereka nggak butuh. Perusahaannya nggak akan ngapa-ngapain. Ya 3 paling main apa? Main gapleh paling. Emang perlu apa itu? Bisa apa? Yang 3 orang itu. Nggak dibutuhkan bekerja sama. Emiten itu cuma yang pegawai 3 orang itu. Yang penting adalah pemilik usahanya. Pemilik perusahaan itu. Pemilik perusahaan itu udah di luar dari 3 orang itu pastinya. Kayak gitu. Emiten cuma ya kerja ya. Nggak harus emiten bertiga. Emiten bertiga kan paling main badminton kan. Tapi itu juga kurang 1 orang. Ya udahlah. Jadi itu cuma kan ada emiten yang serius. Gue jualan sampo ya dia terus jualan sampo. Nggak ada urusannya sama bandar saham. Karena beda jualan. Bandar saham jualan saham. Perusahaan jualan sampo. Enggak. Ngomong juga nggak nyambung. Kayak gitu. Tapi pemilik mungkin ada win-win simbiosis mutualisme antara pemilik dan bandar. Seperti itu. Kapan waktu yang tepat untuk beli saham IPO di pasar reguler? Wah, ini pertanyaan singkat, jawabannya 2 hari di workshop. Ya saya nggak mungkin, tapi intinya adalah kalau saya ajarin di workshop, karena nggak akan simpel juga. Saya di workshop mayoritas menjawab ini workshopnya aja 2 hari. Cuman intinya adalah ketika Anda menemukan indikasi saham ini akan jadi saham multi-bagger after IPO, itulah waktu yang tepat Anda masuk saham IPO. Ciri-cirinya apa? Anda pelajari sendiri. Ada kok ciri-cirinya. Seperti itu. Lanjut. Kenapa kalau pesan IPO sedikit persentase penjataan besar, tapi kalau pesannya banyak sebaliknya? Ya karena bandar cuma pengen Anda punya sedikit kalau harga sahamnya mau naik. Kalau harga sahamnya mau jatuh, Anda dapat banyak kok. Kalau sebelum IPO Anda dikasih banyak, harga sahamnya jatuh. Kayak gitu. Kalau bandar punya sedikit, ya kalau Anda pesan sedikit, ya dikasih sedikit. Kalau Anda pesan banyak, ya dikasih sedikit juga. Kayak gitu. Wajar kok. Kenapa enggak? Bang mau tanya, saya kebut aja. Bang mau tanya, perusahaan yang dibuang pas IPO di listing bagaimana ya? Perusahaan yang dibuang pas IPO di listingnya bagaimana ya? Nggak, itu salah satu langkah pertama untuk mau di listing yang nggak usah bayar annual itu. Annual fee. Biasanya menggoreng waran, bandar menggoreng waran tidak bung. Saya percaya waran itu nggak dibuat untuk sia-sia, pasti ada gunanya. Kalau segampang itu masuk bursa, kenapa tidak semua pengusaha meng-IPO-kan usahanya? Pertama, edukasi. Tidak teredukasi dengan baik, belum terlalu luas. Pertama, kedua, mahal. Bahkan saya ketemu saya udah sering cerita di pemilik usaha, pemilik perusahaan yang perusahaannya IPO, harga sahamnya terbang, tapi pemiliknya nyesal juga ada. Itu gabungan karena kurangnya edukasi, tidaknya ada kolaborasi antara bandar dan pemilik dan lain-lain, itu pun ada. Kayak gitu. Lanjut. Lebih besar mana peluang arah IPO underwriter tunggal atau joinan Pak Arga? Tunggal. Oke, lanjut. Izin tanya Om Arga, saya mahasiswa di kampus yang sama dengan Om Arga. Oke. Udah pernah baca skripsi Om Arga juga. Oke. Dosen saya Prof R bilang kalau jumlah saham yang di IPO kan paling hanya 20-30% dari total saham. Jadi logikanya pemilik tentunya akan diuntungkan kalau harga sahamnya naik setelah IPO. Teorinya seperti itu. Tapi kenyataannya kenapa malah banyak saham IPO yang hancur ya?
Kalau kalau sederhananya gini, kalau perusahaan Anda sebelum IPO nilainya 10M, terus dia IPO dengan valuasi 100M, terus Anda jual 30%-nya, kan Anda dapat 30M. Iya kan? Anda dapat 30M. Kalau tadinya perusahaan nilai 10M, dijual 30M, ya Anda happy. Udah untung 2 kali lipat. Anda peduli nggak sama 70M-nya? Ya nggak. Ya kalau bisa dijual pengen, kalau nggak juga nggak apa-apa kan. Kayak gitu. Jadi nggak harus seperti itu. Nggak harus, ya rugi dong gitu kan. Lu nilai perusahaan lu 100M, lu cuma dapat 20M, walaupun semua dijual ke retail cuma 20M, cuma 30M, ya rugi. Iya kalau nilai perusahaannya 100M. Cuma nggak ada orang sebodoh itu. Aset 100M, IPO harga 100M, nggak. Kayak gitu. Jadi simpelnya seperti itu. Kembali lagi, IPO itu sesuatu yang kompleks ya. Cara untungnya gimana, ownernya untungnya gimana, di repo dan lain-lain, itu kompleks banget. Makanya workshop Bandar Mulia IPO salah satu workshop paling kompleks yang kami, cuma ya sederhananya jawabannya seperti itu. Bang, kalau saham baru IPO digoreng bagaimana caranya? Karena harga barang semuanya semua punya di harga yang sama. Mohon penjelasan. Ya nggak masalah kan, karena kan hanya karena IPO-nya di 100 bukan berarti bandar wajib jual ke retail di 100 kan. Bisa di 200, bisa 300, bisa 400, baru balik lagi ke 100. Kurang ngerti pertanyaannya, nggak masalah sama sekali, saya nggak lihat ada masalah. Oke, ini kayaknya udah pertanyaan yang lain ya. Bagus sih Bang, tapi analisa saya itu jumlah emitennya terlalu banyak, yang nantinya malah memperkecil return kita. Kalau saya sih prepare untuk 5 atau 6 emiten saja. Dan harus melihat kinerja perusahaannya. Blue chip pasti jalannya pelan, perbankan juga sama. Justru nantinya malah boncos. Maaf, analisa pribadi saya. Oh, ini tentang collab kami, Kreatif Trader dengan Ngatur Duit, yang bahas tentang 10 saham ya, 10 emiten. Ya ini bebas sih, ini penilaian aja sih, cuma ya simpelnya kayak gini. Kenapa saya pilih 10 saham? Saya jelasin itu aja, 10 saham untuk 1 tahun. Sederhananya gini, kalau saya cuma akan hold 3 bulan, saya akan milih saham yang completely different dengan 10 saham yang saya pilih untuk 1 tahun, hold 1 tahun. Karena kan ikatan terbesarnya adalah hold 1 tahun. Kalau saya cuma 3 bulan, mungkin saya akan pilih 5 saham paling banyak. Kalau 3 bulan. Karena lebih mudah memprediksi 3 bulan, strategi bandar 3 bulan ke depan, daripada 1 tahun ke depan. Karena kalau 1 tahun ke depan, bisa aja sekarang bagus. Sekarang akumulasi, minggu depan naik 200%, di akhir tahun udah gocap, bisa banget. Jadi akumulasi hari ini digoreng 2 bulan ke depan, itu nggak ada relevansinya banget. Karena pas saya boleh jual, udah gocap sahamnya. Itu sebabnya salah satu alasannya saya banyak pilih saham yang dikuasai asing. Karena saham yang dikuasai asing, yang kepemilikannya mayoritas asing, nggak pernah delisting, nggak pernah digocapkan. Kayak gitu. Jadi itu sih alasannya. Jadi timeline 1 tahun yang buat saya diversifikasi besar, pilih saham-saham blue chip, dan blue chip pun bukan sembarang blue chip yang dianggap blue chip yang dianggap yang dikuasai oleh asing. Karena banyak saham-saham LQ45 milik bandar lokal, waktu bandarnya di penjara, gocap semua, sekarang udah mau bangkrut semua. Seperti itu. Tapi saya hormati analisanya, itu strategi masing-masing. Lanjut. Halo men, saya titip pertanyaan ke Pak Arga, agak panjang, aduh panjang. Ya udahlah, kasihan. Perkenalkan, saya Jason. Saya bekerja sebagai equity analyst dan edukator di salah satu sekuritas swasta. Oke, saya lulusan S1 ekonomi dan sudah lulus CFA level 1. Congrats. Pekerjaan saya juga mengharuskan saya menggunakan analisa fundamental untuk memberikan rekomendasi kepada klien-klien saya. Tapi setelah paham how the market works, saya jadi suka merasa bersalah kalau diminta membuat analisa atau merekomendasikan saham ke klien saya atas dasar analisa fundamental. Oke.
karena saya merasa, maaf kata, membodohi klien saya, atau kalau istilah Pak Arga, sedang membantu menjaga rantai makanan untuk dimakan oleh bandar. Kira-kira saya harus bagaimana ya? Saya sudah menyarankan untuk memasukkan analis apa ya? Oh, ini kira-kira saya harus bagaimana ya? Saya sudah menyarankan untuk memasukkan analisa bandarmologi ke dalam analisa yang dirilis sekuritas kami, tapi ditolak mentah-mentah oleh atasan saya. Apakah sebaiknya saya resign? Waduh. Kalau ya sebenarnya jawaban singkat, kalau Anda punya pekerjaan dengan prospek lebih bagus, gaji lebih besar, lebih sesuai dengan passion Anda mau resign ya silakan. Cuma ya jangan resign karena ini kan tugas Anda sih, kayak gitu. Karena pertama adalah ya terlepas dari Anda sekarang paham how the market works, merasa membodohi klien itu kan perasaan ya. Klien Anda mungkin tidak merasa dibodohi oleh Anda, jadi Anda nggak usah merasa bersalah, kayak gitu. Atau membantu menjaga rantai makanan untuk dimakan oleh bandar, ya pertama, susah ya. Pertama, sebenarnya kalau ada teman Anda, misalnya ini kan Anda udah terlanjur ya. Kalau ada teman Anda juga punya profesi yang sama, dan dia analis kan nggak butuh trading kan, jadi nggak butuh tahu how the market works, bahkan dilarang trading umumnya analis. Ya jangan sarankan dia belajar bandarmologi, kasihan kalau jadi pengen resign, jadi kerja nggak nyaman, hati nggak tenang dan lain-lain, kasihan. Itu pertama. Cuma misalnya Anda udah terlanjur ya. Pertama, pekerjaan Anda tidak salah secara ini. Bahkan fungsi Anda itu dibutuhkan di bursa saham. Ingat, ekosistem mungkin terlihat kejam, tapi itu dibutuhkan. Kan di bursa kita itu ada orang yang profesinya sebagai bandar, yang ngatur naik turunin harga saham. Bandar itu pilar utama. Bandar harus rantai makanan paling atas, dia harus dikasih makan. Dikasih makannya dari uang retail yang jadi makanannya, yang memberi keuntungan buat bandar kan. Bandar harus dilindungi, nggak bisa ditangkap bandar. Kalau bandar ditangkap, perusahaannya bubar. Kayak gitu kan, itu pembelajaran dari krisis bandar 2021, 2020 kayak gitu. Jadi itu nggak boleh. Jadi bandar adalah ini. Jadi bandar tuh harus dijaga, harus ada ininya, kayak gitu. Dan ada retail, juga ada misalnya Anda dalam sisi ini adalah komentator saham atau analis, sama lah istilahnya. Jadi di situ apa yang bisa Anda lakukan? Anda bisa menghibur investor retail. Anda bisa melakukan peran Anda itu penting. Menghibur investor retail. Kalau nyangkut Anda bilang tenang aja, fundamentalnya bagus. Anda boleh, Anda menggunakan ilmu Anda bilang prospeknya bagus, valuasinya murah, PBV-nya udah di bawah 1 dan lain-lain, menurut jadi hatinya tenang. Karena mereka itu dibutuhkan buat ekosistem bursa. Anda bisa menenangkan mereka. Dan itu nggak salah, kayak gitu. Terlihat kejam, cuma itu tidak salah, itu penting. Jadi tugas Anda itu penting. Karena nggak bisa semua orang ngecap kayak saya, jadi outliers kayak saya, nggak bisa. Kayak gitu. Saya aja, kalau bisa jangan kan, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi apa ya? Karena pada akhirnya ekosistem yang sehat tetap the best option yang ada. Kayak gitu. Tetap the best option yang ada. Nggak ada pilihan lebih baik kok. Saham kasih aja semua ke retail, gocap, delisting. Anda mau remove bandar, kasih semua sahamnya, jadi gocap, sahamnya delisting, udah itu. Nggak lebih baik. Kayak gitu. Jadi seperti itu sih. Jadi ya kalau bisa jangan resign. Saya bingung gini. Dan ini terbukti kan, memang kalau ditolak mentah-mentah ya memang ya itu tugas Anda, itu fungsi Anda. Ya kalau Anda nggak damai ya cari kerjaan lain, cuman jangan resign sebelum Anda dapat kerjaan lebih bagus, itu aja sih. Dan
teman Anda, kalau Anda bilang, gua kasih pesan ya, jangan pernah belajar analisa bandarmologi, jangan pernah dengar ikut podcast bicara bandar, jangan. Sesat. Anda kalau bisa sampaikan ke pesan teman-teman Anda yang analis juga, sama dia nggak trading ya, kan biasanya mereka nggak trading, kalau analis kan dilarang trading, bilang sesat. Ya, pesan saya seperti itu. Lanjut, Pak Komang Rudi, udah berapa menit ini? Oke, 55 ya sudah, saya 2 pertanyaan lagi. Numpang tanya, jika asing dapat keuntungan yang dana dibawa keluar itu dalam mata uang lokal apa dolar, dan apa hubungan melemahnya mata uang suatu negara dengan bursa sahamnya? Untungnya ya dalam rupiah. Kalau mereka mau bawa pulang langsung, mau dipakai nikahin anak, buat beli mobil dan lain-lain, ya harus dikonversi ke dolar atau ke negaranya. Seperti biasa ke dolar sih. Tapi untung jualan, Anda nggak bisa jualan saham di Indonesia, dapatnya dalam dolar, nggak, dapatnya dalam rupiah, harganya dalam rupiah baru dikonversi ke dolar. Apa hubungan melemahnya mata uang suatu negara dengan bursa sahamnya? Kalau Anda nanya saya nggak ada. Tapi kalau Anda nanya tadi Pak Jason, dia punya banyak penjelasan untuk menjawab pertanyaan Anda dengan lebih baik. Kalau Anda tanya ke saya nggak ada. Lanjut, terakhir deh. Bandar kerja dengan modal besar dan punya tim, sedangkan retail kebanyakan trading sendiri. Harusnya retail punya grup untuk trading bersama seperti bandar. Banyak grup trading bersama kan. Ujungnya retailnya dikarungin sama leadernya kayak gitu. Beli ini, leadernya jualan. Banyak kok trading bersama, enggak jadi solusi juga. Retail yang penting mengedukasi diri, punya strategi, punya metode yang dipercaya, disiplin, dan lihat peluang. Ikutin pergerakan bandar, itu aja. Bergerak sendiri. Copet itu harus sendiri-sendiri biar survive, nggak bisa barengan. Begitu juga dengan retail. Nggak bisa, trading ini either dibantai bersama, atau bahkan dibantai orang dalam grup tersebut. Banyak kok grup-grup trading kayak gini. Biasanya retail-retail yang paling polos lah yang ini. Ya, leadernya sih tetap sukses. Yang ngasih rekomend tetap sukses. Cuma yang di bawah-bawahnya siap dikarungin aja. Tapi itu pun nggak salah. Kayak gitu. Oke, itu aja mungkin buat hari ini. Semoga Anda belajar something. Semoga Anda belajar something dari hari ini, dari podcast hari ini. Kalau saya tadi ini, saya mohon maaf kalau mungkin ada kata-kata yang kurang. Saya mohon maaf kalau ada pihak-pihak tertentu merasa ini harus di take down karena satu dan hal, tinggal hubungi kami bersedia take down materi ini. Oke, sampai ini aja. Sehat selalu, sukses di pesta IPO-nya. Mudah-mudahan saham-saham yang teman-teman yang pesan sahamnya ARA berjilid-jilid sebelum nanti ARB berjilid-jilid. Oke, thank you, see you next time.